wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dita Yanti dengan NIM 192231126. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil literatur review mengenai survei konsumsi pangan tingkat nasional. Pada kesempatan kali ini saya akan mengambil jurnal mengenai kontribusi zat besi, seng, dan juga vitamin B9 dari konsumsi terigu berdasarkan data Survei Konsumsi Makanan Indonesia (SKMI) tahun 2014. Untuk latar belakangnya, defisiensi zat gizi mikro atau hidden hunger masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia, terutama berupa anemia gizi besi (AGB), kekurangan seng, dan juga asam folat yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia, produktivitas, pertumbuhan, dan juga resiko kesehatan ibu dan juga bayi. Prevalensi AGB cukup tinggi, mencapai 23,7% secara nasional, bahkan 32% pada remaja dan juga 48,9% pada ibu hamil. Pemerintah telah menerapkan sertifikasi wajib tepung terigu sejak tahun 1998 untuk mengatasi masalah ini dengan menyesuaikan standar zat gizi mikro, termasuk jenis zat besi fortifikan untuk meningkatkan efektivitas. Meskipun fortifikasi telah berlangsung hampir 2 dekade, evaluasi evaluasi efektivitasnya di skala nasional menurut evaluasi efektivitasnya di skala nasional menurut strata ekonomi, kelompok umur, dan wilayah masih jarang dilakukan. Penelitian ini digunakan data SKMI 2014 untuk menganalisis kontribusi konsumsi tepung terigu dan juga produk olahannya terhadap asupan Fe, Zn, dan juga vitamin B9. Untuk memahami metodenya, kita harus ada memiliki tujuan. Pada penelitian di Indonesia ini, metode Recall 1 kali 24 jam digunakan untuk menganalisis kontribusi konsumsi tepung terigu terhadap asupan zat gizi mikro seperti Fe, Zn, dan juga vitamin B9. Metode ini memberikan gambaran rinci mengenai pola konsumsi harian serta memungkinkan penilaian yang lebih akurat terhadap kecukupan gizi mikro dari pangan berbasis tepung terigu. Untuk cara melakukannya, yang pertama menggunakan metode recall 1 kali 24 jam, yang kedua dilakukan melalui wawancara langsung oleh tenaga gizi yang terlatih, yang ketiga menggali data konsumsi pangan secara rinci. Untuk repetisi pada metode recall di Indonesia umumnya dilakukan hanya 1 kali, sehingga data yang diperoleh hanya merepresentasikan konsumsi pangan pada 1 hari tertentu. Hal ini menjadi keterbatasan dalam penilaian asupan gizi harian. Untuk jumlah sampel penelitian di Indonesia sangat besar, mencakup 145.360 subjek dari seluruh wilayah, sehingga memungkinkan analisis yang lebih representatif mengenai pola konsumsi pangan dan juga kontribusi tepung terigu terhadap asupan zat gizi mikro. Penggunaan metode 24-hour food recall. Kapan digunakan? Metode penilaian konsumsi pangan ini digunakan di Indonesia dengan recall 1 kali 24 jam untuk memperoleh data rinci mengenai konsumsi harian tepung terigu. Untuk karakteristik sasarannya di Indonesia, metode recall 1 kali 24 jam digunakan pada populasi dari berbagai kelompok usia untuk menganalisis secara akurat kontribusi tepung terigu terhadap asupan zat gizi mikro. Untuk kelebihannya, yang pertama ada menyediakan data konsumsi harian yang lengkap dan mutakhir. Yang kedua dapat mencakup berbagai kelompok masyarakat. Dan yang ketiga memberikan informasi rinci mengenai kontribusi tepung terigu terhadap zat gizi mikro. Untuk kekurangannya sendiri, bias memori dan tidak yang pertama ada bias memori dan tidak mencerminkan variasi konsumsi harian. Meski demikian, metode ini tetap memberikan data rinci mengenai jenis makanan, porsi, dan juga waktu konsumsi, sehingga berguna untuk menilai kontribusi tepung terigu terhadap asupan Fe, Zn, dan juga vitamin B9. Untuk pengolahan data yang pertama, pengolahan data dimulai dengan mengonversi seluruh konsumsi tepung terigu dan juga pangan olahannya menggunakan faktor konversi gizi. Ya, selanjutnya, data diberi pembobotan agar hasilnya dapat mempresentasikan kondisi populasi sebenarnya. Yang untuk analisis datanya dilakukan analisis deskriptif untuk menggambarkan sebaran konsumsi serta kontribusi tepung terigu terhadap asupan zat gizi mikro harian. Untuk penyajian datanya, data di Indonesia disajikan dalam tabel distribusi konsumsi tepung terigu, proporsi populasi yang tidak memenuhi kebutuhan zat gizi mikro, dan juga kontribusi gizi per kelompok pangan. Untuk validitas mengukur sejauh mana suatu metode benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Metode recall 1 kali 24 jam di Indonesia memiliki validitas yang baik untuk menggambarkan konsumsi harian, tetapi kurang tepat untuk menilai pola jangka panjang karena hanya mencerminkan 1 hari dan rentan bias ingatan. Untuk reliabilitasnya, metode recall 1 kali 24 jam di Indonesia memiliki reliabilitas yang baik pada tingkat populasi, terutama jika dilakukan oleh tenaga terlatih dan juga menggunakan pembobotan. Untuk potensi biasnya, yang pertama ada bias memori. Responden seringkali lupa atau tidak mampu mengingat makanan yang dikonsumsi, termasuk jumlah dan juga waktu. Yang kedua ada bias variasi harian. Konsumsi 1 hari tidak selalu mewakili pola jangka panjang. Yang ketiga ada bias pelaporan. Misalnya ada reporting pada makanan yang dianggap tidak sehat.
Untuk cara mengurangi biasnya, yang pertama ada pengumpulan data dilakukan oleh tenaga gizi terlatih, penggunaan metode multipass, dan juga pengulangan recall di hari berbeda sangat disarankan. Untuk yang kedua ada dengan menjamin anonimitas responden, menggunakan instrumen yang telah melalui uji coba serta melakukan stratifikasi agar sampel lebih representatif. Untuk kesimpulannya, di Indonesia penelitian penyaran konsumsi pangan menggunakan metode recall 1 kali 24 jam untuk mengumpulkan data rinci mengenai konsumsi tepung terigu dan juga kontribusi terhadap asupan zat gizi mikro, khususnya Fe, zat dan juga vitamin B9, pada berbagai kelompok usia mulai dari anak-anak hingga juga lansia. Metode ini memungkinkan pencatatan jenis makanan berat atau porsi yang dikonsumsi serta waktu konsumsi dalam 24 jam terakhir, sehingga memberikan gambaran yang cukup rinci tentang pola konsumsi harian. Kelebihan metode ini juga adalah kemampuan untuk menilai kontribusi zat gizi mikro dari tepung terigu dengan detail. Namun, metode ini masih memiliki keterbatasan termasuk bias memori responden, variasi konsumsi harian dan yang tidak tertangkap, dan juga ketidakmampuan untuk mempresentasikan pola makan jangka panjang. Data yang diperoleh biasanya disajikan dalam bentuk tabel distribusi konsumsi dan juga kontribusi gizi, sehingga tetap bermanfaat untuk analisis kecukupan zat gizi mikro di populasi secara luas. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.